Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi operasional laundry berbasis Java di Juragan Laundry. Berikut adalah nama-nama kelompoknya, ada Muhammad Fadli, yang kedua Laser Nawari, yang ketiga ada Muhammad Suban, terus Abdul Aziz dan Fandi Ahmad. Untuk latar belakang dari aplikasi ini adalah seiring dengan meningkatnya permintaan operasional, bisnis laundry juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pencatatan transaksi yang masih manual, kesulitan dalam memantau status cucian, hingga kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan data pelanggan. Proses manual tersebut seringkali menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kekurangan transparansi kepada pelanggan. Tujuan untuk pembuatan aplikasi ini adalah satu, meningkatkan efisiensi operasional. Dua, meminimalisir kesalahan manual, meningkatkan pelayanan pelanggan, mempermudah pengelolaan keuangan, mempercepat proses administrasi, dan mendukung perluasan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke database aplikasi. Di database ini ada nama laundry yang berisi satu, ada barang, selanjutnya barang masuk, karyawan, pelanggan, penyerahan pakaian, dan rekam bayar. Di barang itu ada strukturnya, ada kode yang kita pakai primary agar nanti kodenya tidak sama dengan yang lain. Yang kedua ada nama, deskripsi, harga, satuan. Yang kedua ada barang masuk dengan struktur ID barang masuk yang kita pakai primary lagi, ID transaksi, ID karyawan, berat pakaian, catatan, tanggal masuk. Selanjutnya ada karyawan, ada ID, nama, alamat, nomor, status. Untuk pelanggan, pelanggan juga ada ID yang kita pakai primary, nama, alamat, nomor, email, dan tanggal. Selanjutnya ada penyerahan pakaian, itu ada ID, ada ID transaksi, ID karyawan, tanggal penyerahan, nama penerima, status, catatan. ID pengirim kita pakai primary juga agar tidak sama. Yang terakhir itu ada rekam bayar. Rekam bayar itu ada ID transaksi, ada ID pelanggan, ID karyawan, nama karyawan, tanggal transaksi, jumlah berat, total harga, dan status bayar. Di ID transaksi kita pakaiin primary. Selanjutnya kita masuk ke menu login. Berikut ini adalah tampilan login dari Juragan Laundry yang berisi username, password. Seperti contoh, kita masukkan ID dengan kelompok 2 beserta passwordnya yang sudah dibuat. Lalu login. Dan seperti ini adalah tampilan jika login berhasil. Lalu diarahkan dengan tampilan Juragan Laundry yang berisi data master. Yang pertama ada karyawan, dari tabel karyawan ini kita ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, status karyawan. Bisa dipilih kurir, kasir, atau penyiapan.
Seperti contoh kita masukkan ID karyawan semisal 1432. Nama karyawan Aziz, alamat Jakarta. Untuk nomor telepon kita bisa isi sebagai contoh aja 08 dan kita pilih status kasir semisalnya dan save. Lalu datanya simpan di bawah tabel berikut. Bisa di print juga, ada tampilan print. Seperti ini tampilan data karyawan. Exit. Lalu ada barang. Di tampilan data barang tertera kode barang, nama layanan, deskripsi. Nama layanan di sini juga kita bisa pilih reguler, ekspres, atau satuan. Untuk harga kita bisa menyesuaikannya dan ada berat. Seperti contoh 3 kg. Untuk contoh kode barang kita isi sebagai 43556. Untuk kita pilih ekspres. Deskripsi bisa ditambahkan sesuai keinginan. Lalu bisa diisi sebagai 2 kilo. Save. Lalu data barang yang sudah diisi akan tampil di bawah tabel berikut. Exit. Oke, untuk selanjutnya ada di data master, data pelanggan. Kita masuk data pelanggan. Untuk ID kita berikut, kita sebut 133. Nama pelanggan kita beri saja Budi. Untuk alamat pelanggan kita beri Depok saja. Nomor telepon kita beri 08. Oke. Untuk email kita tulis budi@gmail.com. Untuk tanggal registrasinya kita tulis 12 Juli. Oke, kita save. Oke, untuk nama Budi sudah masuk. Kita keluar. Kita ke data transaksi di barang masuk. Untuk barang masuk ada, boleh kita tulis saja. Barang masuk kita tulis 122. ID transaksi kita tulis kedua. Untuk ID karyawan kita tulis 777. Oke. Berat pakaian kita tulis 10 kilo. Untuk catatan, tidak ada barang, tidak ada pakaian putih. Tanggal barang masuknya kita tulis di tanggal 13. Oke. Ikut kita save. Oke. Untuk barang masuk sudah ada. Kita langsung lari ke print. Print untuk barang masuk. Ini berikut adalah laporan untuk tabel yang ada di barang masuk.
Oke, kita keluar. Oke, selanjutnya ada kita akan masuk ke rekam bayar. Nah, di rekam bayar ini ada ID transaksi, bisa langsung diinput saja. Dan ID pelanggan, ID karyawan yang menginput, dan nama pelanggan. Lalu di sini juga kita bisa menginput nama karyawannya juga. Dan jumlah berat pakaian yang ada. 12 kilo. Lalu kita tentukan harganya. Dan beri inputan statusnya itu sudah bayar atau belum bayar. Nah, lalu kita pilih tanggalnya ya. Tanggal 10, lalu kita save. Akan muncul di bawah dan bisa kita print juga. Seperti ini. Setelah itu bisa kembali lagi. Exit. Di sini ada penyerahan barang. Dan untuk penyerahan barang. Nah, untuk penyerahan barang di sini juga ada ID pengirimannya. Bisa langsung di-input. Terus ID transaksi. Terus ID karyawan. Lalu tanggal penyerahannya. Nama penerimanya dan bisa siapa saja Yusuf ya, dan bisa statusnya itu ada dalam proses dikirim, diterima, dan dibatalkan. Jadi diterima saja. Di sini kita bisa kasih catatan, tapi nggak perlu langsung ya di save. Bisa save, bisa declare, atau bisa dilihat juga printnya. Ini hasilnya sudah diterima. Jadi seperti itu untuk pengiriman barang. Terdapat laporan data karyawan dalam aplikasi ini. Laporan data karyawan bisa kita lihat. Ini bisa untuk di print, bisa di save terlebih dahulu, ditaruh mana ntar buat di printnya. Kemudian ada laporan rekam bayar. Formatnya sama, bisa di save kayak laporan data karyawan tadi. Kemudian terdapat laporan barang masuk seperti ini laporannya. Kemudian ada laporan untuk penyerahan barang. Datanya sudah lengkap, bisa di save dan di print. Sekian aplikasi untuk operasional laundry kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Harusnya tadi perkenalan